Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berpuasa di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amalan puasa yang kita lakukan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Bakti Asih yang Allah ridhoi, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa hal tentang yang bisa membatalkan puasa. Mari kita awali dengan mengaji sebuah ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa seperti umat sebelum kalian, mudah-mudahan la'allakum, agar kalian bertakwa. Pada bulan Ramadan ini kita sebagai umat yang beriman, umat muslim, diwajibkan bagi siapapun, mau laki ataupun perempuan yang sudah balik, untuk berpuasa, yang sudah dicatat amalannya wajib untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sengaja meninggalkan atau tidak melaksanakan puasa, maka hukumnya dosa besar. Kenapa? Karena puasa itu termasuk kepada rukun Islam. Rukun Islam kita yang dimulai dengan syahadat, dan puasa menjadi salah satu rangkaian di dalam rukun tersebut. Kalau kita membatalkan salah satu dari rukun Islam itu, maka mungkin saja keislaman kita akan dibatalkan juga. Maka puasa termasuk dosa yang besar kalau kita tidak melaksanakannya terus di bulan Ramadan. Anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Bakti Asih yang Allah ridhoi, yang pertama, salah satu hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum di siang hari, atau makan dan minum di kala setelah azan subuh sampai sebelum azan maghrib, maka itu termasuk batal puasanya dan ditolak amalan puasanya. Bagaimana hukumnya? Tentunya hukumnya dosa besar. Yang kedua adalah yang membatalkan puasa, yaitu yang berhubungan suami istri di siang hari. Bagi pasangan suami istri, maka sesungguhnya tidak boleh untuk berhubungan selama bulan Ramadan ketika di siang hari, dan itu bisa membatalkan puasanya. Yang ketiga, khususnya bagi perempuan, yaitu orang yang haid atau menstruasi, maka itu pun membatalkan puasa. Wanita atau perempuan yang melahirkan dalam kondisi nifas, maka itu tidak wajib untuk berpuasa. Tidak boleh untuk berpuasa karena masih nifas, karena ada banyak darah kotor di dalam tubuhnya yang harus dikeluarkan masa nifas, maka tidak boleh untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah memasukkan sesuatu yang ada di dalam luar masuk ke dalam mulut, maka itu batal. Apapun itu. Memuntah itu tidak membatalkan puasa, tapi memuntah secara sengaja, memasukkan ujung jari kita ke dalam mulut untuk bisa memuntahkan sesuatu, maka itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir adalah orang yang tidak sadarkan diri dalam kurun waktu yang begitu lama.
kalau misalkan kita pingsan hanya beberapa jam saja itu tidak membatalkan puasa, kita bisa melanjutkannya. Tapi kalau kita pingsan dalam jangka waktu yang lama, maka itu membatalkan puasa dan memang cukup untuk kita memiliki alasan untuk tidak berpuasa karena bisa dikategorikan wa in kuntum maridun aw ala safarin, masuk ke dalam rukhsah, kemudahan dari Allah untuk tidak berpuasa. Orang yang sakit termasuk rukhsah untuk kita tidak perlu berpuasa atau boleh tidak berpuasa. Itu adalah rangkaian dari beberapa hal yang membatalkan puasa. Lalu bagaimana orang yang sengaja padahal ia tidak sakit, bagi perempuan ia tidak haid, ia tidak sedang dalam kondisi melahirkan, kalau ia sudah orang tua, maka hukumnya dosa besar. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sengaja membatalkan puasa padahal ia mampu, ia masih memiliki sehat, ia tidak sakit, ia tidak dalam perjalanan, ia juga tidak sedang haid, nifas dan yang lainnya, maka hukumnya dosa besar dan tidak bisa diganti dengan puasa yang lainnya. Kalaulah kita sakit, maka kita boleh mengganti puasa Ramadan itu, mengkodok di puasa di hari-hari selanjutnya. Tapi seorang yang sengaja membatalkan puasa dengan tidak ada rukhsah, kemudahan dari Allah, maka puasanya tidak bisa diganti walaupun ia berpuasa selama 100 hari. Terus bagaimana orang yang sengaja membatalkan puasa? Karena kata Rasulullah SAW, ini dosa besar. Maka salah satunya cara atau satu-satunya cara yaitu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh bahwa ya Allah, aku berjanji dengan taubatan nasuha tidak akan pernah meninggalkan puasa, tidak akan pernah membatalkan puasa dengan sengaja padahal aku mampu, dan tidak akan berani mengulangi sekali lagi. Bertobat nasuha, berjanji kepada Allah supaya tidak akan pernah membatalkan lagi. Oleh itu, anak-anakku, maka berhati-hatilah. Kalau kita sudah merasa kuat, sudah merasa mampu untuk berpuasa, marilah kita berpuasa. Kalau sudah menjalaninya, marilah kita kuat. Dan jangan pernah terpikirkan untuk kita membatalkan puasa, walaupun itu sembunyi-sembunyi. Karena puasa itu sejatinya adalah untuk Allah. Puasa itu untuk Allah, dan kata Allah, Allah akan memberikan langsung ganjarannya. Mengapa langsung dari Allah dan kepada Allah? Karena puasa itu tidak ada yang tahu kita berpuasa. Bapak sekarang, kalian tidak akan tahu Bapak sedang berpuasa atau tidak. Begitupun Bapak sama, ketika Bapak melihat kalian, Bapak tidak tahu kalian sedang berpuasa atau tidak. Karena yang bisa melihat itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka percuma kita sembunyi-sembunyi membatalkan puasa hanya untuk menghilangkan lapar dan haus sedetik saja. Percuma. Tapi kita menghilangkan begitu banyak pahala ketika di bulan Ramadan dan bertumpuknya dosa. Oleh sebab itu, anak-anakku, marilah kita kuat, marilah kita belajar, karena puasa itu merupakan pendidikan untuk kita bagaimana kita bisa merasakan rasa haus dan lapar terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu, terhadap saudara-saudara kita yang tidak diberikan rezeki yang cukup untuk bisa makan dan minum. Puasa itu bisa menahan lapar, untuk bisa menahan haus, dan juga bisa menahan haus. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kuat sampai akhir Ramadan nanti dan bisa menyambut hari yang fitri. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Orang yang shom pada bulan Ramadan dengan niat iman dan ihtisab, ikhlas kepada Allah, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.